Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Evaniar dengan NIM 30089. Di sini saya akan melakukan praktikum IKT, yaitu nekropsi dan vaksinasi. Unggas yang saya amati merupakan jenis unggas ayam kampung yang mempunyai jenis kelamin betina dan umurnya kurang lebih 3 bulan. Ayam tersebut didapatkan dari peternakan ayam yang dimiliki oleh teman saya. Kondisi umum ayam yang saya amati masih meragukan, sedangkan riwayat kesehatan ternak baik. Untuk pencegahan penyakit biasanya dilakukan dengan cara pemberian vitamin. Pengamatan performan unggas yang saya amati tingkah laku ayam yaitu sangat lincah. Kondisi bulu ayam yang saya amati lebar dan berkembang, dan pada bagian kepala dan dada tidak terjadi perubahan anatomi. Lubang-lubang di tubuh ayam seperti paruh, mata, sinus, dan kloaka terlihat normal. Hal pertama yang dilakukan saat pengambilan sampel darah pada ayam yaitu membersihkan bagian ayam dengan alkohol. Kemudian ambil suntikan dan suntikan ke pembuluh darah ayam sampai ketemu, dan ambil sedikit sampel darah ayam tersebut. Ini merupakan hasil dari sampel darah ayam. Nekropsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri adanya gangguan atau kelainan dan juga penyakit pada anatomi tubuh unggas secara keseluruhan agar mengetahui penyebab kematian unggas tersebut. Pada pemeriksaan bagian permukaan tubuh ayam dilihat tidak ada kelainan maupun luka yang terbuka dan juga tidak ada memar biru. Sedangkan pada permukaan kondisi kaki berwarna normal, tidak pucat kebiruan dan tidak adanya luka, dan juga tidak ada pembekakan yang terjadi pada kaki ayam. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kondisi jaringan di bawah kulit. Kondisi jaringan di bawah kulit tersebut tidak mengalami memar biru dan tidak terdapat luka yang terbuka, dan juga tidak ada pendarahan yang dialami. Berikutnya yaitu pemeriksaan kondisi bagian kepala. Yang pertama, di bagian kepala tidak ada pembengkakan dan juga tidak keluar lendir. Selanjutnya kondisi paruh, tidak adanya cairan lendir dan tidak ada padatan seperti keju. Berikutnya untuk rongga mulut tidak terdapat bintik-bintik kecil dan juga tidak mengalami peradangan warna merah. Bagian berikutnya yaitu rongga hidung. Pertama-tama potong paruh di bagian distal dekat dengan lubang hidung, lalu akan terlihat rongga hidung dalam atau disebut dengan sinus. Periksa perubahan, dan di sini tidak ditemukan adanya lendir dan juga tidak ada padatan seperti keju. Berikutnya yaitu bagian kelopak mata. Pertama-tama kita gunting kulit penutup mata bawah dan kuakan, lalu kita amati jaringan di bawahnya. Di sini terlihat bahwa berwarna putih dan tidak berwarna merah meradang maupun berwarna kebiruan. Pada bagian berikutnya yaitu pemeriksaan otak.
Di sini kita melakukan dengan cara membuka isi kepala yaitu otak, dan di sini tidak ditemukan pendarahan atau luka yang dialami di bagian otak ayam. Berikutnya yang kita amati yaitu laring. Pertama kita gunting terlebih dahulu pertemuan rongga mulut atas dan bawah menuju ujung tenggorokan atau laring. Lalu di sini didapati bahwa tidak ada bengkak atau radang dan tidak adanya luka maupun bintik-bintik putih. Bagian berikutnya yang saya amati yaitu bagian rongga perut. Di rongga perut ini sudah saya buka dengan cara menggunting dari otot dasar rongga dada ke arah bawah, baik sebelah kiri maupun kanan. Lalu setelah saya periksa bahwa di sini tidak ditemukan cairan bening maupun cairan putih kekuningan dan tidak terdapat padatan seperti keju. Tidak ada kelainan yang dialami di bagian rongga perut. Selanjutnya yaitu bagian hati. Permukaan warna hati yang saya amati yaitu merah, dan hati tidak mengalami membesar maupun mengecil. Pada permukaan hati tidak terdapat radang atau bintik-bintik merah maupun tidak terdapat selaput putih dan juga flek-flek kuning tua. Dan saat ditekan hati tidak rapuh. Bagian berikutnya yang diamati yaitu bagian pencernaan ayam. Bagian berikutnya yang kita amati yaitu usus, dengan cara menggunting dinding usus mulai proventriculus hingga anus, buka dan diamati. Pada pengamatan kali ini yang saya dapatkan isi di usus yaitu encer, cair berwarna kuning, dan juga banyak cacing yang berada di dalam usus. Hal ini menandakan bahwa ayam terserang penyakit yaitu cacingan. Pada bagian jantung tidak terlihat bengkak atau memar, dan juga Pemeriksaan berikutnya yaitu pada bagian limfa. Limfa setelah dilepas dengan menggunting dan diletakkan, dapat kita amati bahwa ukurannya tidak membesar dan warnanya pun tidak pucat. Pemeriksaan berikutnya yaitu paru-paru. Setelah menggunting paru-paru, mulai trachea, bronkus dan paru, lalu saya amati perubahannya. Setelah ditekan bagian yang terpotong, tidak terjadi apa-apa, lalu tidak terdapat kerusakan atau radang, dan hasil uji apung
yaitu paru mengapung yang menandakan bahwa paru-paru ayam tersebut dalam kondisi sehat, dan saat ditekan paru-paru tidak mengeluarkan lendir. Vaksinisasi merupakan upaya pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara memasukkan bibit penyakit atau gen yang telah dilemahkan maupun dimatikan ke dalam tubuh ternak. Vaksinisasi sendiri berfungsi untuk menggertak atau memancing kekebalan tubuh pada ternak sehingga mampu mencegah infeksi penyakit. Vaksinisasi terdapat dua macam, yaitu yang bersifat vaksinisasi aktif dan inaktif. Vaksin aktif sendiri merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan yang berfungsi untuk menggertak kekebalan tubuh yang bersifat lokal di permukaan mukosa sehingga penyerapan yang terjadi lebih cepat. Sedangkan vaksin inaktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan metode tertentu, seperti menggunakan suhu yang panas, radiasi, dan bahan kimia untuk mematikan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Mikroorganisme yang telah dimatikan virus tersebut akan tetap utuh atau tidak rusak, namun kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Selanjutnya terdapat dua macam metode pemberian vaksin, yaitu metode pemberian vaksin aktif dan metode pemberian vaksin inaktif. Metode pemberian vaksin aktif dapat dilakukan dengan cara metode secara langsung atau oral melalui mulut, mata, atau telinga, atau menggunakan metode intramuskular. Berikutnya metode pemberian vaksin inaktif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan injeksi intramuskular dan injeksi subkutan.